Komunikasi merupakan perkembangan teknik yang mengubah, memajukan, dan mempercepat proses kerja komunikasi. Perkembangan yang terjadi mengubah cara kerja komunikator, cara kerja pengiriman pesan, cara kerja dari media, cara kerja menerima pesan, dan cara kerja mengembalikan feedback atau dampak. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Di era surat menyurat hingga era digital, teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi satu sama lain baik secara pribadi maupun profesional. Pada awalnya, komunikasi jarak jauh dilakukan melalui surat yang dikirimkan secara fisik, yang memerlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke tujuan. Namun, dengan penemuan telegraf pada abad ke-19, komunikasi jarak jauh mulai dipercepat, memungkinkan pesan-pesan singkat dikirim dalam hitungan menit melalui kode Morse. Selanjutnya, telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, memungkinkan orang untuk berbicara langsung satu sama lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Ini adalah lompatan besar yang mengurangi ketergantungan pada mesin teks yang lambat. Memasuki abad ke-20, radio dan televisi membawa era baru dalam komunikasi massa. Informasi dapat disampaikan secara cepat dan luas kepada jutaan orang dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini adalah masa di mana komunikasi mulai memiliki dampak besar dalam membentuk opini publik dan budaya. Revolusi digital pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini membawa perubahan yang lebih besar lagi. Internet memungkinkan komunikasi global secara instan dan email menggantikan surat konvensional sebagai metode komunikasi utama di dunia bisnis. Teknologi telepon seluler juga berkembang pesat, dari sekedar alat komunikasi suara menjadi perangkat pintar yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, berkomunikasi melalui teks, suara, dan video, serta menjalankan berbagai aplikasi yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Saat ini, teknologi 5G sedang dikembangkan dan diimplementasikan di banyak negara, menjanjikan konektivitas yang lebih cepat dan lebih stabil, yang akan mendukung perkembangan teknologi lain seperti Internet of Things, komunikasi berbasis augmented reality, dan virtual reality. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi di bidang komunikasi telah mempermudah dan mempercepat cara manusia berkomunikasi, membawa dunia menjadi lebih terhubung dari sebelumnya dan terus membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Hai. Pertanyaan pertama, kira-kira nih buat tante, apa sih dampak positif dan negatifnya setelah adanya teknologi HP? Kalau menurut saya pribadi, handphone itu mempermudah komunikasi kita. Yang tadinya kita susah ketemu nih, jadinya bisa lewat WA, bisa video call. Dan itu zaman tante dulu nggak ada WA, nggak ada video call, itu biaya komunikasinya pakai pulsa biasa itu jauh lebih mahal. Kalau zaman sekarang kuota jauh lebih murah. Terus yang kedua itu anak-anak zaman sekarang juga sumber belajarnya nggak hanya dari buku, tapi bisa melalui media internet seperti itu. Tidak usah diragukan lagi, anak zaman sekarang itu bahkan lebih pintar dari guru-gurunya, bukan gitu ya. Nah, selanjutnya bisa juga untuk orang-orang yang malas berbelanja keluar, bisa langsung melalui handphone, bisa melalui marketplace. Kita dengan mudah mengakses kita membutuhkan apa, belanja semua ada di situ semua gitu. Nah, itu kalau positif. Kalau negatifnya? Kalau negatifnya itu yang pertama pasti kecanduan dalam arti kata kita tuh kayaknya meninggalkan handphone 30 menit sampai 1 jam tuh kita punya kekhawatiran tersendiri, takut tertinggal informasi gitu, atau bahasa zaman sekarang itu FOMO kalau tidak salah ya. Dan terus bisa juga mengakibatkan radiasi itu gelombang yang tidak terlihat, gelombang kayak seperti elektromagnetik yang tidak terlihat, itu sebenarnya membahayakan bagi kesehatan kita juga. Dan selanjutnya pengeluaran juga cenderung lebih meningkat karena selain kita mudah mengakses marketplace, karena sumber keuangan kita itu juga bisa kita akses dari m-banking dan lainnya, cenderung kita melakukan pemborosan di situ seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap pola komunikasi? Ada beberapa ya, seperti kayak pola komunikasi asinkronus. Asinkronus itu adalah
komunikasi secara tidak langsung. Misalnya kita pengen kirim email ke seseorang, walaupun orang itu sedang nggak online, pasti saat dia online terus dia balas email kita ada notifikasinya. Terus pola komunikasi sinkronus, yaitu pola komunikasi secara langsung, ya tadi seperti video call, WA, seperti itu. Terus ada juga pola komunikasi yang massal. Pola komunikasi massal yaitu seperti WA group atau bahkan Zoom meeting, Google Meet. Itu juga sekarang WA juga bisa komunikasinya, video callnya bisa lebih dari satu orang, seperti itu. Terus ada pola komunikasi visual. Pola komunikasi visual itu biasanya kita di dalam WA group atau saat Google Meet, kita tidak hanya bisa merespon mereka dengan teks atau tulisan, tapi bisa melalui emoji, bisa melalui GIF, bisa melalui stiker-stiker yang bisa kita buat sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih ya Tante sudah mau jadi narasumber kami pada tugas kali ini. Sama-sama, semoga bermanfaat jawaban dari Tante. Sukses buat semuanya ya.